Omeli gadis kosan asik. Balonnya ada dua. Dua sih. Hijau kuning kelabu. Ouch. Oh mau minum susu. Aduh. Orang kata di TV, orang duit Resa udah banyak apa segala macam bla 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 bla. Ini gue mau kasih tahu. Ih, dibuka m-bankingnya si Beju. Ih, segini udah banyak. Ya nggak segini. Botol juga dapat satu doang ini. Bener. Tuh, pinjol ada. Lu pinjol juga? Ada gua. Lu melewati fase itu? Iyalah. Foto pakai Foto KTP. Lu melewati fase itu? Iya, melewati. Kalau gua dulu waktu zaman-zaman Resa terkenal ini identik banget tuh dulu pernah macarin salah satu idola gua, Nia Ramadhani. Nia tuh umur 14 tahun. Ah, serius? Lu waktu itu umurnya? Umur berapa lu? SMA. Kak Resa, kakak katanya mau kosan di sini. Aku mau nyanyi buat kamu. Apa itu? Lagunya gini. Lagu apa? Omeli gadis kosan asik. Balonnya ada dua. Dua sih. Hijau kuning kelabu. Ouch. Oh mau minum susu. Aduh. Susu ini kita. Ya udah Kak minum susu aja biar sehat, enggak Mau apa-apa. dong, aku kos di sini, Mel. Iya, sini aja. Kasih murah lah. Bisa, gampang Ntar itu. tiap malam aku temenin. Temenin apa? Nyanyi dari dinding. Aduh, ya dinding. Sebelah-belahan. Nah, nggak usah dari dinding, langsung aja di kamar juga nggak apa-apa. Aduh, jangan. Kita mah, ayo bungkus adek aja. Ya jangan dibungkus, karetnya belum ada. Oh, karetnya belum ada. Belum. Kalau misalnya aku dibungkus karetnya berapa sih? 2 biar pedes. Aduh, pedes spicy Mau dong, gua. Mel. Kosnya di sini dapat diskon deh, Dapet Ade. dong, dapat Ya diskon, Allah. dapat aku lagi. Oh, tuh kan ya Allah Tuhan. Mau deh, Mel. Udah makanya nanti bener aja ya. sama temen aku tuh biasanya dia mau kasih diskon. Aduh, jangan bobo temen deh. Soalnya dia yang punya. Kadang-kadang kalau bobo temen, ntar salah sedikit di speak up, Aduh, diungkit-ungkit. speak. Repot dah, repot. Udah, sendiri-sendiri aja. Speak up terus buat klarifikasi. Iya biasanya kayak Jangan. gitu. Ya, Mel ya. Jadi Udah dong, tenang Mel, aja, kalau kos diskon-diskon mah gampang. Bener nih. Iya, yang penting jatah jalan gitu maksudnya. Iya boleh ya, bener ya. Mel, ya Allah. Ini lu Oh ya Allah, kenapa? Tunggu nih yang geter handphone apa hati gue ya? Aduh. Ada handphone atau gimana nih? Malah Apa udah sih? anak baru, Mel. Apa sih ini teman gua kok? Ini teman gua. Ngapain sih? You lu. doing the don't know lo, berbuat yang enggak lo. Kok gua? Lalu. Gak gua kasih jatah lagi lu ya? Jangan deh. Enggak, lu nyanyi-nyanyi kan semalam udah nyanyi-nyanyi capek juga. Lu berdua ngapain lu memakai dia? Nah, Ane mau ngekos bang. Terus? Ya, Ane mau ngekos kong. Ya, Kenapa yang sebelumnya? Gimana? Panggil gua Ya, ya. bang. Gua bang, panggil dia. Kong. Lu panggil engkong. Terus kenapa lu godain Meli? Meli ini di sini terkenal sebagai kembang pasirnya lo. Kembang pasir. Gua bukan kembang Yang paling pasir. cantik, yang paling cantik. Bukan kembang pasir, kembang goyang. Nah itu. Tunggu deh, ini tempat kosan apa tempat prostitusi sih? Campur. Ini rumah produksi. Produksi anak. Oh gitu. Gua mau ngekos, Ya. gua mau ngekos di sini. Tadi mau minta diskon sama dia. Iya, dia mau minta diskon sama Tapi aku. gua tadi minta susu kagak dibikinin sama dia. Nanti lah Emang tempat tinggal susunya. sebelumnya kenapa udah nggak mampu bayar situ? Aduh, gak mau bayar. Lu gak tahu dia siapa? Siapa? Coba kasih paham bang. Siapa bang? Wiset, gue dulu anak terlanjur kaya. Oh anak terlanjur. Ini jadi zaman dulu Resa. Reza. Yang nyanyi satu yang tak bisa lepas. Reza. Reza. Beda. Reza. Lu Itu tau gak bukan. lagunya? Bila cinta tak lagi Lu padaku. jangan panjang-panjang, ntar lu kena Oh copyright. iya. Itu bukan yang lagi rame itu. Iya, lagi dinyanyiin sama 3. banget. Iya. Ada Tiara Andini, Hah? Liodra sama Ziva. Oh Ziva. Oh keren-keren. Keren Tapi gue banget. pesan sama dia. Apa? Sama Kenapa? mereka, mudah-mudahan lo nggak ngalamin tuh isi lagu, mudah-mudahan. Sakit banget ya emangnya? Iya. Lagu ini pesannya ada. Apa tuh? Jangan pernah kenalin pacar lo sama yang lebih cakep atau yang lebih cantik. Iya. Ya kan? Tapi yang lebih parah, jangan pernah kenalin pacarmu sama yang lebih kaya. Selesai. Jadi gue itu anak terlanjur kaya. Ya kan? Cuman sama Tuhan gue dikasih hadiah. Apa tuh hadiahnya? Bangkrut. 2010. Jadi sekarang proses lagi. Tapi tadi ngomongin lagu itu bener-bener pengalaman pribadi lu. Iya itu pengalaman pribadi ya? Kalau dibilang pengalaman pribadi sih enggak ya. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi ngalamin.
Makanya gue bilang lu mudah-mudahan nih anak 3 ini, gue doain deh lu nyanyi lagu ini sukses. Udah pasti sukses, udah keren-keren mereka mah, suara keren. Pokoknya dibawain sama mereka gue puas. Gue sangat puas dan maksudnya walaupun gue pernah bawain versi tuanya ya, mereka versi mudanya lah ya sekarang ya kan. Keren abis dan gue satisfied banget. Memang karya Mas Yofi emang keren dan kebetulan gue ngalamin akhirnya. Ya mudah-mudahan mereka gak ngalamin lah. Itu yang nonton udah 4,5 juta orang yang nonton lo. Dibanding sama video lo yang udah bertahun-tahun. Tapi gue jadi naik lagi gara-gara tuh lagu. Oh gara-gara itu lagu ya? 2 juta lebih sekarang ya yang nonton video lo. Tapi kan udah bertahun-tahun, mereka baru berapa hari 4,5 juta pak. Gimana? Maksud lo gimana, ngina apa gimana sih? Gue mau gak hina, jangan sadar diri aja. Iya kan lo ngomong 4,5, lalu gue udah bertahun-tahun, berapa tadi? Ini 2 juta. 2 jutaan. Nggak sampai, cuma 15.000 loh. Berarti ada berkah tersendiri ya di atas mereka nge-cover lagu lu ya kayaknya? Ada berkah. Ada berkah, ya buat gue ini jalan Tuhan ya, momen gue selalu percaya itu. Cuman gue tahu salah satu lagunya selain yang itu. Lagu Masih apa? Adakah Cinta. Oh iya. Ya gimana tuh Kan lagunya? sama lo gini-gini. Ini di kamar dia ada foto poster lu pada gini. Ini ada anime Indonesia pertama Justin Timberlake, bro. Nggak, tapi sebenarnya waktu ketika lu bikin album yang itu lu lebih ke pop atau R&B sih? Jadi gini, gue dulu bisa dibilang anak R&B karena gue dulu SMP tuh memang breakers. Bisa breakdance ya? Bisa breakers, terus dulu di salah satu mall di Senayan itu Plaza Senayan, Maduma, Parkir Timur. Parkir Timur. Ya kan? Maduma tuh emang tempat anak-anak street dance. Gue anak punk. Kultur ya, ya. anak punk sama anak hip hop dulu tuh. Ya emang ada di sana pas 2004 gue bikin album. Ya memang gue seneng sekalian ngedance. Oh, kalau breakbeat pernah nggak? Enggak dong. Apa? Itu DJ. Breakbeat DJ. Gue megangin lu yang gini nih. Ntar ya gitu. Lu sebelah kiri, gue sebelah kanan ya. Gini ya. Bener, lu sebelah kiri. Nyaut lagi gue timpuk. Mau dong ditimpu? Kelihatan kemana dulu, bos? Bos, kelihatan kemana, bos? Aduh, jangan. Jangan jatuh. Jatuhnya jangan di situ. Iya, gua di pelukanku. Mana gue baru PDKT lagi. Aduh. Ntar cewek gue Jangan coba-coba. nonton podcast ini repot tulisannya. Gimana Kak? Parkiran Timur itu gimana ceritanya? Di Parkiran Timur, terus 2004 gue bikin album. Nah pas waktu itu Justin Timberlake keluar. Memang gue waktu itu kan ngedance. Tapi sebenarnya tuh dulu kultur cowok ngedance tuh ada dulu zaman Ricky Ricardo. Dulu tahun, gak tau kan lo. Nah, Ricky Ricardo dulu, terus habis itu Denny Malik. Habis itu gue. Jadi memang udah bisa dibilang R&B. Tapi memang itu masanya waktu itu kan band sama R&B tuh Dewi Sandra, Santi, Tofu, After dari Neo, Denada, Iwake itu turunannya gua, Dewi Sandra, Santi, Tofu, terus T5. Nah, itu tuh lagi keluar semuanya. Jadi memang musik-musik R&B. Nah, jadi memang udah kayak jadi trademark dan memang gue seneng dance waktu itu kan. Dan memang waktu itu kan memang eranya musik-musik Tupac, Wu-Tang Clan, ya kan, terus Jay-Z, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem. Jadi memang musiknya pada saat era MTV itu lagi memang itu banget gitu. Gitu. Denny Canan kenal, Denny Canan. Itu kenal. Aus nggak? Itu kenal. Oh ya, aku buatin minum dulu. Kopi-kopi apa yang terlihat cinta? Apaan dong? Cakep, apa tuh? Tebak dong. Lo cakep-cakep aja. Bukan gue kasih tebakan. Dulu. Hah? Kau pikirlah sendiri. Enggak lah. Jadi apa? Kau pikir hanya dirimu yang ku cinta. Gue juga ada tau. Kopi. Bukan kopi tapi Apa? buah durian, buah kedondong. Abang keren, mau dong digendong. Gendong depan, gendong belakang nih. Udah deh. Kayak gini mau nggak kayak gini nih? Aduh, enak Gendong banget. tuyul. Gue ngomong. Tuyul dong gue. Enggak, Ya ya Allah. ampun. Udah gue buatin minum dulu ya. Bener ya, Mel? Pakai susu Susu ya, pokoknya. Mel? Ya Iya. Allah. Susu. Lu gendong dia kan begini nih kan. Kayak pakai bantal leher kata orang lu. Iya. Ya, jadi memang R&B itu udah, memang gue senang musik R&B. Berarti start 2004 tuh.
2004 album, tapi gue mulai nyanyi itu dari umur 6 tahun. Dan lu merasa Enggak, maksud gua karir musik. Industri 2004. 2004 sampai 2010 tuh. Sampai 2009. Oke. Menyesal 2010 mengalami satu ya kejadian yang Tapi ya kan dari dunia musik masa lu nggak mempunyai kekayaan? Masa langsung drop banget? Ya karena kan waktu itu ketika itu sosoknya cuma lu. Iya. Enggak, kan 2009 itu gue baru mulai. Jadi gini, dulu tuh kalau orang mau manggil gue takut karena lu bayangin dulu kalau ada satu event organizer nih namanya Deteksi dulu. Ada dulu acara namanya Soundrenalin. Kalau gue nyanyi dibayar misalnya 10 juta nih misalnya. Dengan sekian dancer, gue perginya pakai kereta satu gerbong pak, satu keretanya 50 juta, beneran serius. Mana tadi makhluknya nggak ada? Apa namanya itu yang temennya ada dulu Bang Hans Miller ya, itu saksi hidup. Bener pak, jadi nyokap gue tuh kalau gue nyanyi bukan res lu nggak ada hasilnya, ya karena dipanggil segini keluar segini gitu. Oh, karena yang lu punya idealis sendiri lah ya. Iya benar gitu. Jadi karena gue juga nggak terlalu buat nyokap gue tuh nyanyi adalah supaya gue bisa menyalurkan bakat dan karena memang beliau ini kan dulu almarhumah nyokap tuh di Suara Mahardika, Mas Guru, GSP itu. Jadi mungkin kalau dibilang pergaulan, buset, bisa dibilang gue tuh nyanyi udah nggak terlalu, maksudnya gini. Nyanyi hanya sekedar ya udah nyanyi, suruh latihan, waktu latihan, pacaran, main, gua mobil. Duitnya nggak lu butuh. Gua kagak mikir duit pak, orang gua nyanyi dulu sini, gua sekrat, gua pernah nyanyi. Bener, iya kan? Lu hitung aja tuh. Lu bayangin tuh satu cut berapa Nah, botol. berlian. Berlian. Minuman bukan. Gue pikir udah begini jatuh loh gimana? Berlian. Kagak loh. Berlian, ngerti berlian nggak? Iya. Pokoknya lu flex banget lah ketika itu. Susah emang kalau ngomong sama orang kalangan bawah kagak gitu. Taunya yang minuman kerat berlian. Dulu nggak nyambung, kok sekarang nyambung sama-sama kalangan bawah. Iya benar. Dulu kerat begini, sekarang enjoy. Sekarang kalangan bawah udah benar. Selevel kita dulu. Aduh ya Allah. Emang riders lu seribet itu apa gimana sih? Enggak ada riders. Jadi bisa dibilang memang kalau misalnya nyanyi nih dibayar X rupiah, ya memang tapi tiba-tiba pergi nyokap gue senengnya bareng gitu. Habisnya jadi untuk biaya perjalanan. Produksinya udah habis sendiri. Gitu. Terus berarti dari perjalanan musik lu tuh jatuhnya dari 2004 sampai 2009 Nah nih dia nih. Apa nih? Tuh nih, ini dulu nih. Nyanyi jauh kali ini. Jangan-jangan kayaknya Gak cocok sama kamu. Iya kayak gitu. Kayak dia gitu bener. Ibaratnya gue karena udah ini pakai anting, hidup enak, nggak pernah gue kepikiran bahwa nggak ada apa ya terlintas aja tuh nggak sama sekali. Kalau lu tahu saat itu lu bakal miskin, apa yang mau lu selamatin barangnya? Wah banyak gue. Bukan. Ada kalung gue tuh yang RH itu berlian, jam gue tuh yang itu bener. Itu gue kalau pengen bisa flashback dikasih kesempatan sekali aja gitu ya, 5 menit deh dikasih sama Tuhan gitu buat flashback. Wah gue pengen gue selamatin barang-barang terutama maksudnya banyak hal-hal kenangan kan. Nah itu ya. Gitu. Dan karena bener-bener nggak balik lu gimana sih kayak lagi ngobrol gini tiba-tiba lu keluar, misalnya kita tinggal di kosan nih kan, lu keluar pengen beli makanan, udah lu nggak balik-balik lagi aja gitu. Dan Awal titik itu apa gitu? Kok bisa sampai segitunya langsung diambil hilang gitu aja? Jadi memang bisnis bangkrut dan kemarin adek gue juga baru cerita tuh kemarin di channel gue, dia bilang bahwa dia tuh dulu sampai mobil, oh nanti mau diganti ya yang manggil adek gue kan yang kecil kan, mau diganti ya yang nanti mau di ini ya, terus katanya ternyata baru tahu lagi ternyata nih, tapi ini gue nggak mau dikait-kaitan tentang al mistis dan yang lain-lain ya. Adik gue kemarin baru cerita, jadi katanya dia itu nyokap, almarhum nyokap, kalau bokap masih ada ya, ngebuka ada surat tapi pakai batu hitam, tulisannya gini, kalian sekeluarga akan keluar dari rumah tanpa membawa barang satu helai pun. Tapi itu katanya disenyalir dari, maaf kata ya mungkin dukun atau apa segala macam. Itu baru cerita kemarin, gue baru tahu ini. Jadi adik gue di SMA, tiba-tiba dia pulang sekolah udah disuruh nginep di rumah temennya.
tinggal di sana. Kembaran gue pisah, gue cuma di Pamulang. Jadi emang kalau ditanya nggak tahu gimana tiba-tiba rumah disegel, dicari orang kayak gitu. Atau apa mungkin lu kayak pernah punya mungkin salah atau apa atau pengalaman buruk ke orang? Lu pernah mikir ke situ nggak sih? Kan nggak mungkin suatu terjadi iya, karena something. tapi kan gini, kalau kita bicara itu buat gue, setiap kita ngobrol aja pasti ada hal yang mungkin menyakiti hati apa segala macam, itu pasti nggak pernah. Dan yang repotnya lu tidak bisa meminta maaf kalau lu tidak tahu lu salah dengan orang A atau B. Misalnya lu lagi di jalan nih, keinjek kakinya, kayak ini banget gini. Tiba-tiba doanya ini dikabul, lu mau minta maaf lu gimana sama orang itu? Gak sengaja. Jadi tapi buat gue adalah karma atau tidak, buat gue tidak percaya dalam hal karma. Tapi gue percaya bahwa yang namanya sebelum lu lahir, lu matinya ntar tanggal segini, jam segini, lagi tidur kah, lagi kecelakaan, lagi apa segala, ntar lu hari ini kita ketemu tanggal segini apa segala, itu buat gue udah ditulis. Jadi gue sekarang jalanin. Jadi lu udah gak mau overthink tentang lu punya salah apa. Gue udah gak mau ngebeban itu. Tapi gue selalu bilang, kalaupun misalnya gue ada salah, gue ada hilaf dengan siapapun, gue minta maaf. Tapi yang jelas dalam hati kecil gue tidak pernah mau menyakiti orang. Tapi kalau yang namanya bercanda, tiba-tiba ya wajar aja lah pasti. Nggak mungkin kita hidup disukain semua makhluk itu, nggak ada ibarat begitu. Gue aja sekarang sama lo nih nggak suka gue sama dia. Tapi by the way tadi gue Kalau suka malah gue takut. Kalau suka sama gue takut. Bener kan? Bener kan? Kata gue lah, baju hitam tapi ada juga yang baju putih. Ada. Gue bingung tuh. Ada. Lu Itu piaraan gue. Oh iya. Kodam kali ya. Kodam. Itu piaraan gue. Pak lu itu saudara kembar, Pak? Kembar gue. Ah, sumpah gue baru tahu, Pak. Gue kembar identik. Satu Mirip, telur. mirip banget. Iya mirip. Tapi kalau maksudnya udah berapa kali ketemu sih maksudnya udah bisa bedain ya. Tapi kalau sekilas mirip. Rezi. Bukan Resi. Ricky. Ricky. Kan biasanya Resa, Resi. Oh iya, Resi, Resah gitu. Resa, Ricky. Nah lu sekarang nama lu? Saudara kembar lu? Ricky Herlambang. Resa Ricky. Oh, Ricky Herlambang. Saudara kembar. Bakal Resa Resi. Enggak, by the way, tapi makanan mana ya? Oh iya. Assalamualaikum. Nih, dia nih. Ini juga kembar nih, cuma yang kembar bukan namanya. Iya, gunungnya. Ada deh. Duh, gue lupa minumnya deh. Duh, ya Allah Meli. Ini coba Mel. Jadi kenapa sampai begitu? Gue ini banget. Ingat masa lalu? Gerah ya? Kalau dulu waktu Minum masih jadi dulu. orang kaya, yang kayak begini bisa kali ya, daun bacang. Bisa dong. Iya. Gue Gampang, Kali Bos. gua voucher ya. Yo, gampang bos. Ini mah 2 pocet. Ya gampang ini mah. Topeng listrik aja lu tukar sama gue. Ini juga masih gampang sekarang. Tahu aja. Tapi gue pengen tahu dong cerita-cerita apa ya, kesenangan lu dulu lah ketika lu bermusik. Gitu kan. Gue musik itu dulu bener-bener enjoy. Jadi bener-bener bisa musik apa yang gue mau. Tapi ada beberapa digawangi oleh manajemen waktu itu. Secara tracknya kayak lagu Menyesal, itu kan sesuai dengan industri. Kenapa sih? Santai aja Ini dong. air depan baju lu. Warnanya sama, warnanya sama. Lunturannya. Kalau gua dulu waktu zaman-zaman Resa terkenal ini identik banget tuh dulu pernah macarin salah satu idola gua Nia Ramadhani. Iya. Dia lagi naik-naiknya bawang merah bawang putih dipacarin sama orang ini. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Kak? Kalau misalnya itu. Nia tuh umur 14 tahun. Hah, serius? Lu waktu itu umurnya? Umur berapa lu? SMA. Lo bisa tafsirin kan yang begini-begini mah gampang sama gue mah. Oh, ayolah dia mah. Ayo gua mah. Gas terus gua mah. Kelihatan banget sama gue glitternya anjing. Emang gitu, Gitu. Kak? Enggak. Jadi gue pacaran sama Nia itu Ini karena project apa memang? Enggak, benar. Gue tidak pernah. Nih, gue tidak pernah yang namanya di industri showbiz settingan sampai hari ini. Kemarin orang bilang, "Res, lu podcast settingan." Banyak orang-orang yang speak up katanya gini-gini, itu settingan. Gue sama sekali tidak pernah masuk dalam area itu. Dari dulu gitu. Jadi yang namanya pacaran bener, cuma memang gue itu ya anak nyanyi itu cuma anak yang dipakein baju doang gitu. Gue basicnya main. Terus katanya ada isu-isu lu kalau waktu ketika pacaran sama Nia Ramadhani lu di blacklist di TV itu Itu bener? bener gak sih? Oh enggak justru. Justru Malah tiap hari gue tidak pernah hidup tanpa kamera infotainment.
Itu kenapa? Kok bisa Nggak tahu sampai karena disorot kan gini, sama Nia infotainment? pada saat itu memang lagi on top. Di puncak karir Jadi tuh. pas pacaran jadi udah setiap hari kegiatan reality lah ini apa segala macam gitu. Malah gue sempat dikirimin apa Tuh? apa sih yang Modal. surat kaleng. Oh, surat ya kan? kaleng. Bener, dikirimin surat kaleng, Nia dikirimin surat kaleng dari anak pejabat ini, anak pejabat anak katanya enggak suruh gua ini nama Nia sampai keluarga gua ada yang mau dibunuh apa segala macam. Itu terjadi. Oh, ancaman-ancaman kayak gitu tuh ada Itu ya? terjadi. ternyata? Itu terjadi sama gua sama Nia. Ya, tapi kan maksudnya gua sama Nia tuh alhamdulillah sekarang berteman karena kan waktu itu masih bocah bos gitu. Jadi bukan yang gimana? Jadi nggak ada tuh di blocking blok sama TV dan lain-lain nggak ada. Justru tiap hari gua Sampai infotainment terus. sampai ibaratnya entar makan lah, entar inilah, entar ada aja pokoknya gitu. Awal mulanya itu bisa deket sama Nia gimana ceritanya tuh, Kak? Jadi dulu dia mau sempat jadi model video klip gua. Oh, lu buat proyekan nih kalau nggak berarti salah sama lagu dia. Cinta Suci ya kalau nggak salah. Nggak jadi akhir ketemuan ya cocok. Ya kan gue juga dulu mungkin Nia juga nggak tahu lihat muka-muka gue banget lah, lihat duit gue juga lah. Lu seingat tuh dulu lagi bawa mobil apa lu tuh? Mobil apa, Kak? Gue dulu mobil ya apa ya? Apa sih dulu Sport. tuh? Banyak banget sih mobil gue dulu. Keren. Punya helikopter, bro. Helikopter. Dulu amalnya tuh apa ya? Mercy. Mercy. C200. Sisa 200 saat itu Pak. Pas saat ini masih C200. Tapi bisa kurang sih kalau lo mau bisa. Aduh. Ngambil banyak ya. Kalau ngambil banyak mah Kok bisa. jadi kayak toko material Kalau gitu ya? ngambil banyak bisa. C200 terus SLK ada. SLK ada juga. Kedua. Cuman gini loh, apa men? Kan lu tuh bener-bener dibalik banget 2010 tuh. Gue pengen tahu tuh mentality lu tuh gimana sih men? Iya. Itu kan wah pasti gila banget tuh. Apa Semua lifestyle mentalnya diambil gimana tuh. itu? Iya. Kalau dibilang mental, karena waktu itu nyokap gue itu almarhum mengalami satu kejadian dia yang kena mental. Dan nggak tahu kenapa, gue harus nggak jadi gini. Apa yang terjadi saat itu nggak bisa kalau dipikir gini, anjing gue dulu kuat ya, kok bisa ya? Tapi itu dijalanin waktu itu sama gue. Gue kalau lewat rumah gue yang di Pamulang Pak sekarang, kalau misalnya lewat gue suka merinding kayak ya Allah 7 turunan jangan sampai ngalamin gitu karena nge-flashback langsung tes gitu kayak langsung inget itu udah rasanya Salah. Ya, maaf aku nyampe. Gimana Mau sih? sini tadi niatnya. Kesini Nggak dong. nyampe. Maaf aku nyampe. Fokus soalnya malu. Terus. capek gue sebenarnya. Ini lagi ngomong serius sih, Kimau nih bener-bener nih. Tai banget ya Tiki Gue lagi fokus Nggak banget. Jadi kalau dibilang mental health nggak ada. Ada. Gue pada saat itu harus survive banget karena kondisi nyokap gue kayak gitu, bokap juga kayak gitu, jadi kita dikejar orang dan lain-lain. Jadi buat gue bersyukur nggak gila aja, gitu. Tapi kembali lagi, gue juga nggak pernah tahu ya. Gue bersyukurnya gini, kalau dulu mungkin gue masih banyak uang, gue nggak tahu kali apa jadinya gue sekarang. Mungkin bisa lebih hancur lagi. Wah parah Bisa- Pak. bisa jadi. Ibaratnya karena dulu gue pergaulan ibaratnya ya klub mana yang gak gue datengin, kafe mana yang gue nggak datengin. Buset, gue kalau gini cuman buka. Wih, keren banget lu. Tinggal Padahal nggak ada orangnya, cuman gini doang buka. Baru buka. Ah, bo, ada buka. Nggak ada Di gitu. situ sorry, lu umurnya berapa ketika di situ? 2010. Ketika 2010. Ada orang. enggak. Lah kan gue ngomong buka. Ya gue yang ngomong buka, dia kan dibuka kan ada orang ya. Ketika itu lu umur berapa itu? Ngalamin terjadi, ibaratnya lu SMA mau kuliah. SMA mau kuliah, berarti lu nge-cover semua mental keluarga lu dong jatuhnya kan? Pada down kan semua. Tapi gue dengar katanya lu sempat tetap pura-pura sebagai orang kaya ngakunya. itu gimana tuh? Buat Iya. foto-foto depan mobil orang. Jadi gini, enggak sebenarnya kalau Itu di bukannya mental health lu rusak berarti? dengerin Panjul gue ngomong. Nih, bukan. Battery health-nya yang rusak kayaknya. Belakang gua. Iya. Bukan berpura-pura. Jadi gini, gua hanya berusaha untuk tidak memberitahu bahwa gua susah. Oke. Tapi bukan berarti gua mengakui bahwa gua sekarang kaya nih, gua masih kaya enggak. Jadi ya udah gua mau foto, terserah. Gue kan tidak pernah meng-caption bahwa Iya, mobil lu. baru beli mobil ini. Ya gue mau foto di istana presiden gue lagi begini juga nggak ada urusan. Yang penting kan gue nggak ada caption rumah gue kan nggak gitu. Jadi
Cuman kan gini, di podcastnya nggak apa-apa gue sebutin ya, Ferdi Elemen nih buat gue banyak plus minus. Tapi banyak plusnya. Plusnya adalah bahwa gue sekarang udah lega gitu loh. Dan gue sama sekali nih, gue tekanin juga di sini. Itu berarti bohong. Yang cerita waktu di Denny Sumargo, lu cerita katanya lu sekarang lagi susah. Gue bilang gini, nih ya gue ngomong serius ya, jangan lo potong lagi Panjo. Maaf ya Kak, dia emang LCD-nya rada rusak ini. Gak apa-apa, gue juga begitu. Udah Meli jangan ngomong, aku suka salah fokus kalau. Makanya udah lihat aku aja lah. Tapi aku gak bisa lewat abang, aku mau Enggak, lu ke bukan toilet udah aja. suruh outframe tadi dia katanya. Hah? Makanya ini aku mau ke toilet dulu, gak kuat aku. Iya, Aku harus ke toilet dulu. Sayang, Sih ya. Robby. Ada cowok baru aja lu gitu lu. Biasanya malam ke rumah kamar gue. Sini ya. Lanjut Mas. Nah, jadi kalau dibilang gua berpura-pura kaya, itu berarti bohong tuh. Jadi gini, banyak orang yang mentafsirkan setelah gua podcast di Ferdi bahwa sekarang gua susah. Terus mengkasihani, gue bilang gue di podcast Ferdi itu selalu ngomong, alhamdulillah ya kehidupan gue sudah mulai better sekarang. Walaupun belum jejak. Kalau di Jawa tuh jejak tuh artinya gue belum naik Alphard, gue belum punya rumah sendiri, tapi betternya gue masih bisa pakai baju bagus, gue masih bisa nongkrong, gue masih bisa makan, gak yang seperti 210. Jadi ini yang mau gue klarifikasi juga bahwa gue cerita itu cerita 2010, bukan cerita sekarang. Kalau sekarang? Nah kalau sekarang gue hidup gue udah alhamdulillah walaupun gue bilang belum jejak. Jadi terus gue di podcast Denny Sumargo berarti Kresa itu bilang katanya di M-Banking lu cuma ada berapa duit kayak gitu. Nih, gue kasih tahu ya. Sekarang gue udah mulai banyak nyanyi. Alhamdulillah. Orang kata di TV, orang duit Resa udah banyak apa segala macam bla 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 bla. Ini gue mau kasih tahu. Ih, dibuka M-Bankingnya si Bejo. Ih, segini udah banyak. Ya enggak segini. Segini Kalau dibilang orang yang kesannya duit lu puluhan juta apa segala macam benar. Ya, Pak. Banyak ini. Ya iya maksudnya normal aja. Apaan banyaknya sih? 4 juta doang. Lumayan 2 botol dong. 4 juta doang ini. Botol juga dapat 1 doang ini. Bener. Tuh. Aduh. Segini udah Makanya kan gue bilang, salah gue di mana gue ngobrol di podcast. Hai you pada ya semua nih ya, gue tekanin. Salah gue di mana gue ngomong di podcast. Res, mana teh orang kaya dulu? Iya, gue sekarang udah nggak kaya lagi. Salah nggak gue ngomong? Enggak. Terus gue bilang, gue mau ditransfer orang, ada yang mau rekening, gue bilang gue nggak mau terima karena bukan porsi gue mencerita itu bukan itu. Kayak lo temen gue, Res, lo nggak tahu nih gue bangkrut, tiba-tiba Res ketemu sini, gue sekarang udah nggak kaya lagi bro. Tapi bukan berarti gue sekarang hidup susah juga, normal aja. Cuman nggak se fleksibel dulu. Nah, banyak yang mention berarti publik dibohongin dong. Resa cerita di Ferdi katanya bangkrut. Loh, makanya ditonton kan ceritanya 2010. Mengalami cerita 2010 sekarang sudah mulai better. Tapi ya better gue ya begini aja. Bukan sesuatu yang sekarang udah langsung besar heboh. Gue juga masih ini kemana-mana juga masih pakai mobil manajemen. Tapi gue lega. Jadi gue ketemu teman-teman lama nggak harus yang Res nongkrong yuk di hotel M itu, Res nongkrong yuk di Fairmont, kita sigar yuk, kita apa segala macam. Gue ya udah gitu. Nah. Jadi ini maksudnya di sini juga gue mau klarifikasi. Semua orang mau menanggapi apa terserah, tapi kan gue cerita 2010. Gitu loh. Gue lagi ceritain proses 10 karena ditanya 2010. Res lu 2010 bangkrut. Iya, terus gue cerita 2017 kan berarti gue oneng. Gitu kan? Terus kan lu kan di sini kan baru kata lu tadi bilang baru mulai nyanyi lagi. Nah, dari 2010 sampai sekarang tuh berarti kalau gue boleh tahu apa kegiatan? Kehidupan gue 2010 sampai sekarang gue bikin lagu orang, gue bikinin lagu Sarini. Gue kehidupan gue biasa aja, pekerjaan gue normal aja. Pasang surut aja, kadang ada job, kadang nggak ada job. Terus bilang bohong tuh dia kemarin 2011 kan sempat jalan ke Singapura lah emang iya. Sempat umroh lah emang iya gue diajakin umroh. Pernah nggak gue di podcast bilang bahwa saya itu sekarang dari mulai bangkrut sampai sekarang saya susah? Nggak ada.
Gue cuma bilang 2010 gue bangkrut. Sampai Ferdi kan ngomong di situ, Ferdi. Iya tapi alhamdulillah ya kalau kesini sekarang udah naik mobil. Makanya didengar. Panjul. Gitu. Pinjol ada. Lu pinjol juga? Ada gue. Iya serius. Bener serius. Foto KTP nama gue kan. Lu melewati fase itu? Iyalah. Foto Masa gini? foto KTP. Lu melewati fase itu? Iya, melewati. Foto, nama, Reza Herlambang. Wah, nggak ada urusan. Benar. Berapa nominal lu pinjem? Bank keliling gue pinjem. Ada yang dapat 800.000, ada yang dapat 1 juta. Lah bener. Makanya kan gue bilang. Gila, gokil. Gue nggak pernah ngomong gue sekarang susah. Gue cuman bilang gue bukan anak orang kaya yang dulu. Terus salahnya lu pada repotnya di mana sekarang? Iya sih, benar sih. Kenapa lu pada repot banget? Nah, Ibaratnya gitu loh. Karena dulu kan ada kembaran kan. Nah, ketika perjalanan itu dia nemenin tuh. Apa beda nasib nih? Si anjing sempat nggak nemenin dulu. Tapi kalau dia ajak ngobrol-ngobrol juga boleh nggak sih kembaran? Panggil aja, panggil. Gua panjul kan si anjing. Ini dia. Aku bawa yang mirip banget ini. Wah, Sini. mirip banget. Semua mirip, tapi lebih ke Barack Obama lah. Lebih ke Barack Obama, bro. Duduk aja dulu, Bang. Ini di sini nggak perlu klarifikasi kok acaranya. Ada Presiden Amerika di bawah. Obama. Tunggu gua aus, jalan jauh tadi. Gua aus. Minum, Bang. Ini, ada 2. Ada 2 ya? Lu aus kata itu minum tuh gelas. Enggak, gua enggak suka yang kuning-kuning gue. Wih, yang ada alkohol. Jangan. Repanol pakai es mau. Tahu dia kesukaan gue, Res. Lu ngapain? Bang, lu di saat dia susah katanya lu sempet nggak nemenin nih Bang Rigi. Lu ngomong yang enggak berarti. Kan lu yang ditanya. Lu yang ditanya. Tadi dengar nggak dengar? Parah banget di saat gua susah. Dia senang-senang sendiri. Enggak. Katanya kita pijit bareng, gua nggak dibayarin mijit. Akhirnya gua jadi terapis di situ katanya gitu. Mau gue jawab atau enggak nih? Enggak sih, artinya waktu kejadian memang sebenarnya kan kejadian gue yang awalnya tahu kejadian itu. Cuman 2000 setelah kejadian akhirnya dia ke Pamulang sama nyokap, gue di Bandung. Artinya gue ada kerjaan itu di Bandung. Jadi bukan gak nemenin, cuman memang situasi waktu dia sama makasih Res. Si anjing. Waktu dia sama nyokap di Pamulang itu gue nggak ada tiap hari di situ. Gitu. Jadi kalau Lu di Bandung bermewah-mewahan? enggak, gue naik Ferrari di Bandung. Gimana tuh? Enggak. Jadi gua ini ya dia ini sebenarnya SMP SMA ya. SMA baru bener-bener tinggal bareng. Ya kan? Kecilnya dulu dipisah karena kita sering sakit-sakitan. Nah, kalau orang Jawa bilang tuh dipisah. Jadi dia tinggal sama orang tua bokap. Nenek dari bokap. Gua dari nenek dari nyokap gitu. Nah, dipisah sempat malah kita nggak ngerti ya. Lo yang nggak ngerti. Iya, betul. Gara-gara dipisah itu dia nggak tahu bahwa almarhum mama itu kita tuh kembar ibunya. Gue panggil nyokap tuh Mama Yula. Oh, berarti nggak tahu. Nggak tahu. Taunya Bahkan juga Nggak tahu. Nggak tahu. Lu taunya nyokap asli lu dan nenek lu? Bukan tante, adiknya. Adik bokap. Bener-bener ya Kimau ya. Nanya kan dia kan nenek. Iya benar. Gue tunjuk. Bener. Berarti selama tinggal pisah yang merasakan kehidupan mewah lu? Iya, siapa? Yang ikut sama Gua. Iya. Heeh. Merasakan Gue dari fasilitas. dari SMP sama adik gue SMP memang udah mewah. Tapi dulu memang dia juga udah mewah. kalau dia beli apa di sana beli misalnya dulu zaman sepatu roda gue pasti beli. Kirim. Berarti balance lah perlakuannya. Dia mah lebih gila sama gue dari gue mainnya. Raffi, ya teman-teman yang di ini, kalau ketemu sama gue jarang bergaul sama mereka. Dia yang lebih bergaul. Kayak kemarin ketemu Raffi nih, yang ditanyain Ricky mana Ricky, saudara kembar lu, karena memang dia yang bergaul. Yang lebih aktif. bajingan dia dibanding gue. Bukan Bajingannya apa? bajingan. Bukan bajingan, lebih banyak temen. Enggak bro, kalau dia, nih gue kalau main ke rumah dia sampai sekarang pun gini, dia bisa 1 bulan di rumah, Iya, gua di bisa. kos nggak kemana-mana bro, main PS gitu. Bener. Dia nonton, Dia kalau nggak gue batas. kan main bola,
pernah ngerasain kalau zaman kita dulu tuh main layangan, main sepeda. Kalau dia main sepeda aja kapan bisanya? SMA. Oh iya. Berarti ini lebih introvert, ini lebih ekstrovert ya berarti ya. Didikannya dan gue sama nenek gue yang di nyokap itu memang gue main dulu temen gue di luar, gue di dalam di pagar bener. Jadi gue kalau di rumah harus pakai sendal. Kalau manggil dalam karena nyokap Jawa, bokap kan Sunda. Oh. Jadi kalau gue manggil Resa, ya Resa Mi. Kalau belum dalam, sampai ke kuping gue. Terus sekarang lu lagi ada proyek apa nih, Bang? Project sih gue lagi pengen keluarin single. Karena kan prinsipnya gue itu mungkin lahir di zaman analog ya. Analog dalam arti kata belum ada podcast dulu. Terus era digital juga tidak setransparan. Transparan bagus, tapi tidak seberani sekarang. Orang bisa mengungkapkan banyak hal. Kayak kemarin juga ya gue, Res bisa nggak kalau lu dikonfirmasi bahwa ini apa segala macam. Lu gue bilang gini, ini gue ngomong sekali lagi, kalaupun misalnya ada masalah, ya dibicarakan baik-baik. Bener dong? Iya. Kalau lu ngomongnya di media, contoh gue ada utang nih sama lo bro. Iya. Lu ngomongnya di media, emang media yang mau bayar lu? Iya benar. Lu ngomongnya kan sama gue. Lu sama gue nggak pernah diblok. Selama ini komunikasi baik. Ya kenapa lu ngomong di media? Ya kalau lu ngomong di media, terus gue diwawancara media, ya gue bilang, ya biarin aja dia ngomong, kan haknya dia mau ngomong di media mah. Iya, bener. Sabar. Tai. Oh iya kak, kakak kan mau buat project nih. Itu modalnya dari kakak sendiri atau ada yang sponsorin? Enggak, ada yang ada label. Gue jujur kalau modal sendiri belum. Gue kehidupan gue alhamdulillah. Maksudnya bisa makan enak, bisa ada tempat tinggal, walaupun belum rumah sendiri, masih sewa. Terus ibaratnya masih bisa kumpul sama teman-teman. Kalau untuk itu gue belum bisa. Walaupun gue percaya bahwa gue cuman mau kembali berkarya. Gue nggak ada lain-lain. Gue bilang mau satu Indonesia nih masalah kemarin misalnya ya. Pada benci sama gue apa segala macam itu semua nggak bener dan lain-lain. Prinsip gue adalah gini. Terserah. Banyak juga teman-teman di luar sana yang orang nggak senang personalnya misalnya cacat. Iya. Tapi karyanya diterima. Iya benar. Nggak ada masalah buat gue. Itu kan kembali lagi personal kan. Benar. Terus orang mau dapat pelajarannya dari mana? Kan gue bilang, Res punya hutang? Punya. Res sama yang ini bener, lo berhutang? Bener. Res ada masalah, lo nipu? Oh kalau nipu beda. Beda lagi konteksnya. Nah maksud gue, nih gue bicara gitu. Nipu sama kita kerja sama belum berhasil dan rugi sama-sama sama nipu itu dua hal yang beda. Nipu duit lo gue ambil. Iya. Gue nikung, kita lagi ngerjain, lo lagi ngerjain project nih berdua. Gue potong di tengah, jebret, terus gue yang jalan. Itu baru namanya. Nah, cuman kan gak mungkin gue jelasin ini di interview, terus gue interview kantor gue. Dua aja terus. Jadi esok aja mah gak ngomong. Makanya gue bukan gimana ya. Gue juga terima kasih diundang di podcast ini. Karena gue lebih seneng diundang di podcast. Gue selalu bilang sama tim yang podcast, diedit gak usah lo edit-edit. Tayangin aja apa adanya. Karena gue tidak mau ini dipotong-potong. Iya, Mantap, jadinya mantap. Gitu loh, bener nggak? persepsi, Kak. Iya kan, Mantap, supaya mantap. lo kalau seneng atau enggak, ya terserah, Iya. gitu loh. Tapi kalau misalnya karya gue, lo jangan benci dong. Iya. Lu boleh benci sama orang tapi jangan sama karyanya. Bener juga. gitu. Kalau karyanya lu ya kalau lu suka ya nikmatin. Nikmatin, bener. Lu mau nggak suka sama gue nggak ada Silakan. masalah. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya udah beres. Jadi akhirnya gue menyelesaikan kayak yang kemarin di kontrol polisi gue beresin, yang ini gue beresin, itu gue beresin kan gitu. Iya kan? Ya kalau gue hidup nggak ada masalah terus nggak mungkin lah. Gak mungkin Kak, semua orang pasti punya masalah pada dalam hidupnya. Gitu, iya tapi kan? beda-beda aja porsinya. Masalah juga nih. Iya, aduh masalah lagi lihat gua. Abang, daripada bingung, dulu. Takutnya bingung. Enggak, saya mau nanya sama abang juga nih. Ya abang nih ada yang mau disampaikan nggak bang? Mumpung ada kamera nih bang. Iya. Buat orang-orang yang ngomongin lah Bang. Lu kalau ngomong di rumah, oh kalau gue yang ngomong, gue kasih Iya, tahu iya, gini, lo ngomong iya. sekarang. Lo ngomong. Ambil pesan buat 1, 2, 3, 4 tuh banyak. Lo ngomong. Kasih paham. Kosan Tiki Mau ini hampir Lu 80%-nya yang percaya kalau dia penipu nih bang. Makanya bisa Iya klarifikasi nih bang. bener.
Iya makanya kan maksudnya biar meluruskan pandangan orang juga kan, jangan salah paham juga gitu. Gue kapan ngomongnya kapan ini, ngomongnya kapan? Ya lo ngomong, lo diem, kita diem. Kalau gue intinya mewakili keluarga, apapun masalahnya selama bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa nggak secara kekeluargaan? Iya. Tapi kalau dia ibarat kasarnya ngomong di luar dengan yang aslinya, kita juga marah. Gitu aja. Jadi kalau mau bicara sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau memang itu terjadi. Tapi kalau enggak ya nggak usah ngomong apa. Ngarang-ngarang gitu aja. Kita nggak kemana-mana kok. Gitu. Intinya kan kita nggak pernah deny. Iya. Gue kayak misalnya ditanya sama infotainment. Res, lu ada utang nih. Ada kan sama Kang Indra Burukman tuh. Res, lu ada utang sama Indra Burukman? Ada emang. Lah Resa ngaku. Lah terus gue kagak mau ngaku. Lah emang bener ada. Masalahnya di mana? Tapi kalau dibilang nipu, ya nipunya yang apa kan harus dibuktiin. Iya. Kalau dia bilang kita nggak punya data apa segala macam, kalau nggak punya data ya jangan disampein. Karena nggak valid Kak jadinya. Nah nanti ada undang-undang yang namanya larinya ke hoax karena harus ada data. Benar. Ya, cuman gue bingung gini loh, kenapa pas podcast itu terus pada rame? Kalau ditanya Resa Herlambang hilang, enggak. Buktinya tuh gue datang di podcast itu. Justru lu yang pada kemana kemarin? Baru ngumpul, berarti yang gue nanya balik, lu yang pada ngilang. Mungkin mereka minta lu duluan Res, yang di WA apa segala macem. Lah, maaf ya bro, dari almarhumah meninggal sampai 5 bulan ya, gue bayar sewa tempat rumah, itu ngutang ke orang. Makan aja sampai ditransferin sama manajer gue 100.000. Ini beneran bro? Bener. Nah sekarang, nih gue kasih logika aja. Resto tapi masih punya utang sama yang lain, masih. Tapi gimana gue mau bayar kalau gue mau naik, lu patahin hancur. Benar, itu benar. Harusnya kecuali gue udah naik, tiba-tiba lu lihat gue pakai mobil Alphard, rumah gue di Pondok Indah, lu ngomong itu Resa udah kaya raya nggak bayar utang. Ini lagi mau naik, lu rubuhin. Lu sekarang nagih gue cuma jawab ya lu yang patahin, lu sekarang nagih sama gue. Kan gitu bener maksudnya. Jadi terus piye? Mau gimana solusinya? Ini kan japri kan, ngomongin baik-baik. Iya, itu. Harusnya malah ketika udah naik itu malah didukung. Nah, dia udah mulai naik nih, harusnya gua dukung nih biar dia bisa bayar utangnya. Kan harusnya gitu ya? Harusnya kan media. gitu. Iya. Gitu. Ya ini sih maksudnya makanya gue seneng ditundang di podcast. Maksud gue bisa cerita, gue nggak menyalahkan mereka. Iya. Tapi gue juga punya sesuatu yang buat gue, lah ayo gitu loh. Gue nggak pernah. Rumah gue bro, tempat kosan gue di nih ya, Resa nggak di kosan, tinggal di apartemen. Yang tinggal di apartemen manajemen. Kalau ngelihat gue di apartemen, terus gue harus, jadi maksud gue gini loh, jangan nge-capture-nya terlalu cepet begitu. Tapi kembali lagi, teman-teman yang sudah besar ya, kayak artis-artis besar ya, buat gue artis-artis besar karena mereka sudah papan atas, udah besar, mereka cuma bilang gini. Ya memang itu kejadiannya. When you have a populernya big, pasti lu sempit nantinya gitu. Jadi buat gue, oh ya udah, problem. Jadi gue cuman menanggapi sesuatu yang berurusan dengan proses hukum. Yang tidak proses hukum, ya mau ngomong mangga we. Tetep aja gue keluar kagak ditimpuk batu. Tetep aja, Mas Resa ya katanya nipu, foto dulu lah ibu mah katanya gitu. Lah bener. Ada yang katanya nipu. Iya bener. Lihat di foto dulu lah bener. Iya. Jadi buat gue adalah oh ya udah, memang udah ya udah komedi juga. Jadi ya udah gue sekarang nanggapinnya ya santai. Kalau ditanya lagi, Res punya hutang ya punya. Dari semua cerita nih lu kan sekarang lu lagi ngerjain project. Nah, project ujung lu tuh sebenarnya tujuan lu tetap ke nyanyi tapi. Gua pas podcast di Averdi ditanya sampai detik ini ya, gua baru rekaman kemarin malam, Pak. Karena memang nggak ada gua setting. Res manfaatin momen nyanyi apa segala macam nggak ada gua. Enggak, maksud gua memang lu tujuannya nanti. Iya tujuannya memang nyanyi. Gua tidak mau ibarat gini. Gua sampai kemarin TV Res undang, ayo ceritain lagi, gua nggak mau. Kenapa Kak? Alasannya apa? Ya, karena memang gue lahir di zaman analog yang karya.
Lu nggak perlu tahu gue kehidupan pribadi, kenal gue di jalan. Yang penting begitu gue nyanyi naik ke atas panggung, mau gue cuman pakai kardus kayak muka gue, lu denger lagunya nyanyi, lu seneng udah. Berarti lu lebih masuk senang gitu masuk ke bawah, gue mau ngangkat kaki begini, gue ini kagak urusan peduli harus jaga image, harus minta foto apa segala macam. Gue naik panggung, nyanyi, orang suka lagunya, gue dibayar, gue pulang bawa duit, gue bisa ngasih keluarga gue, selesai perkara sampai situ. Ya lu lebih senang dikenal orang dengan karya lu, bukan Karyanya lu suka. Gue dapat duitnya, gue bisa ngidupin keluarga gue, ngangkat derajat gue lagi, selesai perkara, win-win solution. Apa urusannya? Dan karya-karyanya Reza Herlambang ini kan menciptakan lagu-lagu yang sampai dibawakan Syahri ini dan hari ini pun sangat viral lagi. Kita mau uji nih seberapa hebatnya dia menciptakan lagu. Dari sepanjang obrolan tadi yang gue dengar tuh yang paling sering keluar adalah nipu. Kita bikin ada 3 lirik kuncinya yang harus diciptakan lagu ya. 1 nipu. Yang kedua lu mau nyumbang apa? Utang. Lu nyumbang apa? Ya? Nexera. Boleh Nexera. Perasaan gue tadi di briefing gak ada nih begini. Ini kalau bagus syukur, kalau nggak bagus ya kita maklumin, cadangan. Nipu utang mau pakai gitar. Ini bener ngetes nih. Lu bisa, gue nggak bisa main gitar. Lu bisa main gitar? Mainin aku. Gue lagi capek res kalau suka. Lu bilang aja nggak bisa. Lu bilang nggak bisa, gak usah bilang lagi capek. Lu bilang aja nggak bisa. Lu nggak bisa bikin lagunya res, susah lah. Gue nggak ngerti pakai lagu lagi capek. Gak usah. Kan gue Lu nggak usah ngomong kayak gitu. Gak usah. Nggak pakai lagi. Udah lu duduk aja minum dong. Gue lagi mikir. Lu duduk minum. Minum ki yang banyak dulu tuh. Gue doain. Doain. Nipu. Utang Ramadan. Utang Ramadan. 3 kata itu harus berarti ada. Lagu religi ya. Boleh. Misalkan dari Ramadan tiba. Nah, nadanya misalnya. Enggak sih, lebih ke lagu-lagu untuk sinetron azab kalau kita. Oh Tuhan. Itu juga bisa. Tolong tagih. Tiada manusia yang hidup dengan sempurna, hutang pun ada, dibilang penipu. Oh Tuhan tolong saya, aku bukan makhluk sempurna. Mudah-mudahan dia bisa taubat. Ampunkan. Ramadannya belum? Kan temanya Ramadan ceritanya. Ini bulan Ramadan, Tuhan tolong ampunkan. Utangnya banyak, dibilang nipu. Ini bulan Ramadan. Dapatkan lagu ini di toko material terdekat. Ini ada orang yang mau beli lagi ini. Gak usah hubungin lagi manajer Reza, begitu materi lagunya. Itu bagus bro. Bagus banget. Gak sia-sia lu res, gue ajarin hebat. Ternyata ini guru spiritualnya. Dari tadi kita yang nanya, kita mendingan subscriber ya. Nah sekarang kita ada segmen SKJ. Subscriber. Kasih jatah. Ternyata bukan cuma mantan yang kasih jatah, subscriber juga kasih jatah. Aduh. Ada pertanyaan pertama dari Agustiawan. Waktu tahu nggak punya apa-apa, reaksinya gimana nih? Iya, apa tuh reaksinya? Pas kejadian baru, shock. Ya maksudnya shocknya gue sempat sebulan itu tidak bisa apa ya, menyesuaikan badan, terutama maaf ya di kamar mandi. Wow. Oke. Ya maksudnya biasa kamar mandi bagus, tiba-tiba kamar mandi yang gitu, itu rasanya maaf ya, buang air kecil, buang air besar, mandi tuh kayaknya badan nggak nempel gitu dengan lu ngeliat ke plafon kok bentuknya gini, ini terus yang duduk itu perang yang paling sulit. Ngebatin ya? Itu perang paling sampai aduh kalau bisa pengennya ke cari yang tempat bagus kayak apa segala macam itu. Itu yang paling perang batin karena bukan nggak bisa, bukan karena terbiasa sekian puluh tahun dengan begini harus pindah. Benar. Das itu kan yang ngebalik itu
mungkin kalau gue dulunya memang biasa begitu nggak ada masalah. Kamar mandi bukan jelek, ini bukan jelek atau Jadi tidak, apa? tidak bersih. Nah, lu kebayangkan masuk satu kamar mandi yang nggak bersih karena ruangannya juga maksudnya udah saat itu. Beda kan lu kayak lu kok di alam, lu mau di kamar mandi walaupun kayu tapi kalau bersih, ya. oke. Enak Tapi lah ini gitu. kalau yang udah maaf ya gimana sih Ya, gitu, itu ngerti. nempelin Yang di ibarat yang di saringan airnya ada bekas air, rambut ya. nyiruk air, Kan bisa gitu tuh. Biasanya masukin ada cicaknya di itu dalam nyiram air. ke badan, itu rasanya Lengket ya. bukan hanya lengket, merinding gimana sih karena nggak Nggak biasa. Gak biasa. iya, ya. Itu cuman di daerah akhirnya mana tuh, sebulan. Men? Hah? Di daerah mana? Di tuh Pamulang, tinggal? Oh, Benda Pamulang. Barat. Kalau sekarang tinggal di? Sekarang di Bintaro. Oh, di Oh, Bintaro. kalau lu gimana Kak? Ya gue dulu yang kejadian itu, kalau gue mungkin yang sebenarnya yang gue pikirin itu adalah dia, karena dia kan dari gue 3 bersaudara, gue dia sama cewek, dia yang lebih manja sebetulnya. Jadi dulu nyokap selalu bilang Resa tuh gitu, artinya dia lebih manja, bukan artinya gimana. Dulu waktu kejadian tuh sebenarnya gue sebagai kakak yang gue pikir, wah nih adik gue nih, yang bisa nggak dia bener-bener terima dengan situasi. Gue nggak pernah nginep rumah orang, bro. Gitu. Kalau Lu gue terima kan apa deh rumahnya itu, rumah sederhana itu yang Enggak, maksud gue nggak pernah nginep di rumah orang. Berteman tidak pernah nginep gue di rumah orang. Dari mulai gue SD sampai gue kejadian itu gue tidak pernah yang namanya nginep di rumah orang. Terus kalau zaman dulu bungkus-bungkus gimana? Itu Hotel, Pak. bener. 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 Hotel. Kalau nggak di rumah gue karena gue tinggal sendiri. bener. Gue tinggal sendiri di rumah di Tebet, gue tinggal sendiri, dia tinggal sama nyokap. Jadi bener-bener nggak pernah gue namanya tinggal di rumah dia orang. malam minggu jam 10 jam 9 udah di rumah, Bro. Oh cepet ya? Iya. Kayak anak-anak masih SD gitu ya? Gitu. Jadi bergaul dulu zaman Kemang Food Fest ya. Wajib Iya, bergaul. Fest. Fest. Dulu dia yang bergaul. Jadi gue ketemu nih cuman gue pacaran, gue penggila pacaran. Oh gila pacaran. Pokoknya gue tuh lu nggak bisa kesepian. Lu nggak bisa kesepian, harus ada iya. pasangan. Kalau dia main, Main apa? iya maksudnya Keluar. klub lebih banyak apa segala. Biar orang paham yang main tuh main apa. Jadi nggak salah sama guanya. Kadang pikirannya suka ke traveling klub. gitu loh. Ke klub, kafe, main. Ya lu artiin sendiri aja. Kalau misalnya Brengsek dong gua namanya itu. Ya, keberengsek kan kalau main. misalnya kayak open BO gitu-gitu pernah nggak? Pijit-pijit gitu, pijit-pijit. Enggak pernah, tapi gue kemarin main aplikasi. Ya kan? Ya kan aplikasi nih, ya kan? Gue nggak ngerti. Sumpah, gue nggak ngerti aplikasi-aplikasi gitu. Download, gue dikasih sama temen gue nih aplikasi. Download les, gue bilang ya jangan pakai nama. Terus. Nirbi-nya. Waduh, Dia Nirbi. bilang, Nirbi pas gue lihat Ricky Herlambang. Waduh. Udah dulu. Isu nomor 1. Alasannya gue nggak tahu. Next question ya dari Aldia Nandar. Kalau yang nggak biasa nyanyi bisa dilatih nggak ya Bang suaranya? Bisa nggak bang kira-kira? Gini, setiap orang itu gini, harta bukan pemberian Tuhan yang tidak bisa lo rubah dengan uang. Cakep bisa lo rubah. Iya. Acting bisa lo Latih. set. Iya. Tapi kalau nyanyi, kalau yang namanya Dave Tone, Dave Tone itu buta nada. Jadi kan ada tuh pasti sebagian orang pasti kalau kita main musik, Iya. lagu kemana, suara Suara kemana, ya kan? Apa musik kemana, Iya. suara kemana, itu tidak bisa. Oke. Itu gue pastikan tidak bisa. Kalaupun misalnya proses sangat panjang. Tapi kalau dia bisa tahu nada, masalah fals apa segala itu bisa teknis. Tapi kalau udah Dave Tone, lu mintanya harus sama yang di atas. Selanjutnya ini ada Aji Fajar _CHID. Spill baju yang paling mahal yang pernah lo beli. Tahun kapan? Di saat sukses. Terserah lah kapanpun. Bebas sih kak. Kalau dulu itu pernah beli. Udah ada brand-brand besar kan zaman dulu Dia juga. nggak pernah bawa duit sih intinya. Gua gak pernah bawa duit ya. Oh iya. Gua kalau jalan sama dia udah ribet. Lu yang bayar. Iya, dulu kan ada zaman di apa Dia PS ya. dia PS. masih seneng bawa dompet. Gua nggak pernah. Sampai Jalan. sekarang gua nggak pernah bawa dompet, Pak. Gua Lu nggak nih pernah. pergi nih, nyanyi nih hari ini. Pakai kemeja. Mau ketemu orang malam Iya. atau Ganti main baju. ganti baju Pak, di mall. Oh iya. Gue bilang, "Res, bayarnya gimana?" Orang Ntar jaket nyokap. Gucci harga 80 juta aja nyanyi gua buang aja sih penonton. Oh iya. Sumpah. Berarti yang Ada paling namanya mahal dompet. berapa kak? Itu kan Gucci 80 juta tuh. Ya Yang itu. paling mahal berapa? Yang pernah lu beli deh seumur hidup lu. Paling mahal baju.
Baju nggak ada, cuman jam mungkin hampir 1 M lebih. Kalau lu Kak, berapa? Dan itu gue tinggal di rumah yang itu, makanya gue bilang itu adat. Namanya dulu, bukan, ya aduh hitam gini terus ada ini diamond tuh hampir 1 M lebih. Kalau lu apa Kak, yang paling mahal? Barang, kalau gue kendaraan sih, lebih ke kendaraan. Oh, lebih kendaraan. Dia nggak, bukan masalah mahal. Lu bayangin zaman kuliah belum bangkrut aja dia udah pakai BMW seri 5. Manusianya di mana, mobilnya yang pakai teman kuliahnya. Dia mainnya di mana? Mobil dipakai nih, Gila gue ya? pakai temen. Tiba-tiba, Ki gue punya mobil, ya pinjem. Gue lagi main basket, pulang. Mobil gue pengok. Ki mobil gue pengok, iya gak apa-apa udah. Temen emang ngidor kemana-mana dia mah di mana? Mobilnya yang pakai temennya. Segampang itu aja. Karena duit masih gampang nih saat Ya karena itu. kita nggak kita gini. Iya. Makanya kalaupun misalnya ini sampai kejadian sekarang mungkin masih kaya raya udah nggak tahu apa-apa. Benar. Benar-benar nggak tahu apa-apa. Mungkin itu juga cara Tuhan baik gua kalau ini. Wah nggak tahu apa-apa. Ada hikmahnya itu semua. Bener. Yang pasti gua udah di luar negeri. Jadi intinya walaupun kembar ternyata sifatnya Beda. beda jauh. Beda, Sifatnya beda, cuma kira-kira dalemannya Dalemannya beda, beda apa atau enggak? Makanya kita Langsung aja nih unboxing kita resleting. unboxing di unboxing resleting. Lo kan pasti belakang lo. Oke. Wah ini banyak banget dong yang udah ngeliatin. Iya. Banyak. Emang lo kan nyium bau-bau dari tadi? Nih di Serius segmen ini ada signature segmen kita yaitu unboxing resleting. Budaya. Kosan Budaya. Vicky Bang. Budaya sih. Kalau misalnya mau Budaya. masuk kosan ini harus dibuka dulu. Kita harus melihat Diperiksa luar dan dalamnya. perabot kalian. Bentuknya seperti apa, kita mau review. Nggak dilihat. Apakah kalian sebagai anak bar sama barangnya? Wow. Tolong Kori untuk Betul. menjaga privasinya. Ini Nanti bagaimana kasih tahu nih? gue ya gimana ya. Diri dong. Serius lo? Tahu gitu gue tidur di rumah, tadi gak ikut lu Bang ke Beli, sini. jangan ya. Nanti gue tinggal tunggu reviewnya aja. Kalau misalnya reviewnya bagus nanti gue tes drive langsung. Ngapain bro? Serius Udah. lo? Saya jangan keturunan, jangan kebanyakan. Udah. Tuh, buka nih, gue buka tuh. Oh, bukan ya. Dia agak wavy bro. Agak Udah wavy. lama nggak ngedance dia. Jadi kaku. Anjay. Gue agak ini soalnya udara agak dingin bro. Oh, iya. Warnanya beda, punya lo agak hitam. Udah anjir. Udah. Jangan keenakan. Dipegang sama dia dicoba. Kagak, cuma gini doang, lihat doang. Oke, unboxing resletingnya udah beres, aman. Aduh. Sering dipakai tuh ya? Sering dipakai. Orang kan biasanya kalau sering dipakai agak hitam. Sering dipakai maksud. Lihat. Baru pertama kali ikut podcast udah begini. Lihat lo, Bella. Aduh, gue penasaran lagi. Oke, mungkin segini aja video kali ini dari Next Era Entertainment. Yeay! Thank you, brother. Thank you. Siap. Thank you. Thank you, brother. Thank you ya Kak ya. Thank Udah you. datang. Thank you. Thank you. Seru banget sih kita hari ini Seru ya. banget dong. Kira-kira siapa nih guys yang kalian ingin undang tentunya ke kosan Vicky Mau ini? Kan kalian sudah kita turutin nih. Kita datangkan Herlambang yang katanya nimpu itu loh. Udah klarifikasi ya, udah jelas Udah nih ada ya. jelas ya semuanya ya. Jangan Langsung ada aja yang komen di salah-salah bawah lagi siapa loh. next guest lagi. Ya oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksikan kosan Vicky Vicky Mau. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Peace.